Perjanjian gencatan senjata di Gaza sangat rapuh. Setelah konflik berkepanjangan, Israel dan Hamas sepakat untuk berdamai. Kesepakatan ini tercapai setelah upaya mediasi intensif oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Kesepakatan yang diumumkan pada tanggal 15 Januari 2025 ini menawarkan secercah harapan. Namun belum jelas apakah perdamaian ini akan bertahan. Situasinya sangat rumit. Rasa saling tidak percaya masih kuat di antara kedua belah pihak. Kesalahan kecil saja bisa membuat Gaza kembali jatuh ke dalam kekerasan. Meskipun demikian, gencatan senjata ini merupakan langkah penting menuju perdamaian. Ini memberikan kesempatan untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Ini juga membuka jalan bagi solusi yang lebih permanen. Konflik yang kembali berkobar pada Oktober 2023 telah memakan banyak korban. Ribuan nyawa telah hilang di kedua belah pihak. Gaza yang sudah miskin telah hancur lebur. Gencatan senjata ini menawarkan kesempatan untuk membangun kembali. Dunia menyaksikan dengan seksama, taruhannya tinggi. Keberhasilan di Gaza dapat meletakkan dasar bagi perdamaian yang lebih luas di wilayah tersebut. Kegagalan akan menjadi bencana yang menyebabkan lebih banyak penderitaan dan ketidakstabilan. Perjanjian gencatan senjata menguraikan proses 3 fase. Setiap fase bergantung pada keberhasilan implementasi fase sebelumnya. Fase pertama berfokus pada langkah-langkah segera untuk meredakan situasi. Ini termasuk penghentian semua permusuhan selama 6 minggu. Yang terpenting, fase ini juga mengamanatkan pembebasan sandera. Puluhan warga Israel saat ini ditahan oleh Hamas. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina. Pertukaran tahanan ini merupakan elemen kunci dari perjanjian tersebut. Fase pertama juga memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza. Fase kedua membahas isu-isu yang lebih kompleks. Ini menyerukan pembebasan semua sandera yang tersisa yang ditahan oleh Hamas. Ini termasuk tentara Israel yang ditangkap selama konflik. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan lebih banyak tahanan Palestina. Jumlah yang akan dibebaskan pada fase ini belum ditentukan. Fase ini juga mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Fase ketiga berfokus pada solusi jangka panjang. Ini bertujuan untuk menormalkan kehidupan di Gaza. Ini termasuk pembukaan kembali perbatasan. Perbatasan Rafah, jalur penting bagi warga Gaza, akan dibuka kembali. Ini akan memungkinkan arus barang dan orang yang bebas. Fase ini juga mencakup implementasi rencana rekonstruksi untuk Gaza. Konflik tersebut telah menciptakan bencana kemanusiaan di Gaza. Skala penderitaannya sangat besar. Menurut organisasi bantuan, seluruh penduduk yang berjumlah 2,3 juta jiwa membutuhkan bantuan. Lebih dari 6.000 warga Palestina telah tewas sejak Oktober 2023. Ini termasuk ribuan warga sipil. Lebih dari 90% penduduk telah mengungsi dari rumah mereka. Sistem perawatan kesehatan di Gaza telah runtuh. Rumah sakit telah hancur atau kewalahan. Ada kekurangan pasokan medis yang parah. Hal ini membuat dokter tidak dapat merawat yang terluka. Situasinya sangat mengerikan di Gaza Utara. Tidak ada rumah sakit yang berfungsi di bagian wilayah itu. Kelaparan adalah ancaman nyata. Komunitas internasional telah menjanjikan bantuan. Namun menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan merupakan sebuah tantangan. Israel mempertahankan pembatasan ketat pada pergerakan barang dan orang masuk dan keluar Gaza. Hal ini telah menghambat pengiriman bantuan. Terlepas dari tantangan tersebut, organisasi kemanusiaan bekerja tanpa lelah untuk memberikan bantuan. Mereka mengirimkan makanan, air, dan pasokan medis. Mereka juga menyediakan tempat tinggal dan dukungan psikososial kepada mereka yang membutuhkan. Perjanjian gencatan senjata adalah langkah pertama yang rapuh. Banyak tantangan di depan. Perjanjian tersebut menghadapi tentangan dari kelompok garis keras di kedua belah pihak. Di Israel, koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di bawah tekanan. Beberapa anggota menentang pembebasan tahanan Palestina. Mereka memandangnya sebagai konsesi terhadap terorisme. Masalah perlucutan senjata Hamas tetap menjadi poin penting. Israel bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjata sebagai bagian dari perjanjian perdamaian yang langgeng. Hamas bagaimanapun menolak tuntutan ini. Mereka memandang senjata mereka sebagai alat perlawanan yang sah terhadap pendudukan Israel. Komunitas internasional harus tetap terlibat.
Amerika Serikat, khususnya, memiliki peran penting untuk dimainkan. Amerika Serikat harus menggunakan pengaruhnya untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi ketentuan gencatan senjata. Amerika Serikat juga harus menyediakan dukungan keuangan dan politik yang diperlukan untuk membangun kembali Gaza. Jalan menuju perdamaian di Gaza akan panjang dan sulit. Namun, perjanjian gencatan senjata menawarkan secercah harapan. Ini adalah kesempatan untuk memutus siklus kekerasan. Ini adalah kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih adil dan damai bagi warga Israel dan Palestina.